Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Langit malam itu tampak gelap tanpa bintang. Hanya bulan yang menggantung redup di antara awan pekat. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sekelompok mahasiswa tengah menjalani kuliah kerja nyata, atau kita sebut KKN. Mereka adalah tamu di desa ini, bertugas mengabdi dan membawa perubahan. Namun, di antara tugas mulia itu, ada kisah yang tak seharusnya terjadi. Kisah yang tersembunyi di balik senyuman, di dalam diam, dan di dalam bisikan malam. Desa Waringin Jati menyambut mereka dengan kesederhanaan. Hamparan sawah luas yang menghijau, udara yang segar dengan aroma basah tanah, dan penduduk yang tersenyum ramah menciptakan suasana yang menenangkan. Kelompok KKN itu tiba sore hari dengan mobil bak terbuka, membawa barang-barang dan harapan besar untuk program kerja mereka selama 2 bulan ke depan. Semua mahasiswa tampak bersemangat, meski lelah setelah perjalanan panjang dari kota. Kelompok itu terdiri dari 7 orang. Ardi, sang ketua, adalah sosok yang penuh tanggung jawab. Ia menjadi pemimpin alami dengan suaranya yang tegas namun terang. Dara, gadis ceria dengan senyumannya yang selalu menghiasi wajah, segera menarik perhatian banyak orang desa. Lalu ada Lita, si pendiam tetapi sangat teliti dalam segala hal. Bima, yang selalu penuh canda dan sering menjadi penghibur kelompok, serta 3 lainnya, yaitu Rina, Anton, dan Sandi, yang tak kalah antusias dengan semangat masing-masing. Di balai desa, kepala desa Pak Surya sudah menunggu mereka, dengan tubuh tegap dan sorot mata penuhi bawang. Ia berdiri di depan pintu bersama beberapa perangkat desa lainnya. Usianya mendekati 50 tahun, tetapi ia masih tampak gagah. Rambutnya yang sebagian sudah memutih tidak mengurangi karisma yang ia pancarkan. Selamat datang di desa Waringin Jati, ucap Pak Surya dengan senyum ramah sambil menjabat tangan Ardi. Saya Ardi, ketua kelompok KKN ini. Terima kasih atas sambutannya Pak. Jawab Ardi dengan sopan. Di belakangnya, Dara mengamati sosok Pak Surya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suaranya yang dalam, seperti menenangkan tetapi sekaligus mengintimidasi. Setelah perkenalan singkat, mereka duduk bersama di balai desa untuk mendiskusikan program kerja. Ardi memimpin pembicaraan, menjelaskan rencana kelompoknya yang mencakup penyuluhan kesehatan, pelatihan pengolahan hasil tani, dan pendidikan anak-anak. Pak Surya mendengarkan dengan serius, sesekali memberikan masukan. Namun, di tengah kesibukan itu, mata Dara sesekali bertemu dengan mata Pak Surya. Dara cepat-cepat menunduk, mencoba mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sisi lain, Pak Surya juga merasa terganggu oleh kehadiran Dara yang tak ia pahami sepenuhnya. Ada sesuatu pada gadis itu yang mengingatkannya pada masalah mudanya. Setelah rapat selesai, kelompok KKN diantar ke rumah-rumah warga yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama program berlangsung. Dara dan Lita ditempatkan di rumah Bu Wati, seorang janda tua yang tinggal bersama cucunya, Siska. Rumah itu sederhana, tetapi bersih dan nyaman. Siska pasti senang ada kakak-kakak mahasiswanya di sini, kata Bu Wati sambil tersenyum. Dia anaknya pemalu, tapi pintar sekali. Siska, seorang gadis kecil berusia 8 tahun, hanya mengintip dari balik pintu kamar.
Dara menghampiri Siska dan tersenyum lembut. Halo Siska, kakak Dara dan Kak Lita akan tinggal di sini. Kita bisa bermain sama-sama ya, ujar Dara dengan nada ceria. Siska perlahan mengangguk. Senyumnya malu-malu tetapi sangat manis. Malam itu kelompok KKN berkumpul kembali di balai desa untuk makan malam bersama sebagai penyambutan dari warga. Suasananya hangat dengan obrolan yang riuh dan tawa yang mengisi malam. Dara duduk di samping Lita, menikmati nasi liwet dan ayam goreng khas desa. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Pak Surya yang duduk di ujung meja bersama para tetua desa. Tatapan Pak Surya yang serius membuatnya bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya sosok pria itu di luar tugasnya sebagai kepala desa? Kenapa kamu ngelamun, Ra? Tanya Lita, membuyarkan lamunan Dara. Enggak kok, cuma capek, jawab Dara dengan cepat. Menyembunyikan perasaannya, namun Lita merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap temannya itu. Setelah makan malam, Ardi meminta seluruh anggota kelompoknya untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka adalah tamu, mereka juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik universitas. Dan jangan lupa, kata Ardi sambil menatap satu persatu, kita di sini untuk belajar dan bekerja sama. Jadi, kalau ada masalah, langsung bicarakan. Semua mengangguk setuju, kecuali Dara yang tampak gelisah. Malam itu ia tidur dengan pikiran yang dipenuhi oleh bayangan mata Pak Surya, yang entah mengapa terasa begitu familiar dan sekaligus mengganggu. Di sudut lain desa, Pak Surya sendiri duduk di beranda rumahnya, memandang ke arah gelap tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya mengapa gadis itu meninggalkan kesan begitu kuat padanya hanya dalam pertemuan singkat. Awalnya hubungan Dara dan Pak Surya hanya sebatas diskusi tentang program kerja KKN. Dara sering meminta pandangan Pak Surya tentang bagaimana menjalankan kegiatan di desa, seperti pelatihan pertanian atau penyuluhan kesehatan. Namun, perbincangan mereka mulai melenceng dari sekadar tugas. Dara sering tinggal lebih lama di balai desa setelah teman-temannya pulang, berdalih ingin menyelesaikan pekerjaan. Pak Surya selalu ada di sana, mendengarkan keluhannya, memberikan nasihat, atau sekedar menemani. Pak Surya, pernahkah Bapak merasa hidup ini seperti berjalan di tempat? Tanya Dara suatu sore di bawah pohon beringin di tepi desa. Pak Surya terdiam sejenak, lalu menjawab, sering, tapi kemudian ada momen-momen kecil yang membuatku merasa hidup ini masih punya makna. Seperti apa itu, Pak? Seperti momen ini, jawabnya dengan suara lirih. Dara tertegun. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi hatinya berdegup lebih kencang. Semakin hari hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang sulit didefinisikan. Dara merasa nyaman setiap kali bersama Pak Surya, sementara pria itu merasa seolah-olah kembali muda saat berbicara dengan Dara. Mereka mulai berbagi cerita pribadi, hal-hal yang biasanya tak pernah mereka bicarakan dengan orang lain. Dara berbicara tentang kesepiannya di kota, sementara Pak Surya berbicara tentang beban tanggung jawabnya sebagai kepala desa dan sebagai seorang suami. Lita, yang tinggal satu atap dengan Dara, semakin curiga. Ia sering mendapati Dara kembali ke rumah larut malam, terkadang dengan wajah yang penuh senyum tetapi mencoba menyembunyikannya. Suatu malam, Lita memutuskan untuk bertanya langsung. Kamu dari mana, Ra? Tanyanya dengan nada datar. Dari balai desa. Banyak kerjaan yang harus kuselesaikan di sana. Jawab Dara tanpa menatap Lita. Sendirian, kata Lita. Enggak, sama Pak Surya. Jawab Dara, langsung menyadari kesalahannya. Ia buru-buru menambahkan, dia bantu aku merapikan dokumen program.
Lita hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Lita memutuskan untuk berbicara dengan Ardi, berharap ketua kelompok itu bisa memberikan perhatian lebih terhadap situasi ini. Namun Ardi malah meminta Lita untuk tidak terlalu mencampuri urusan pribadi Dara. Aku yakin Dara tahu batasan, jangan berpikiran buruk dulu, kata Ardi, mencoba meredakan kekhawatiran Lita. Namun di dalam hati, Ardi juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada Dara belakangan ini. Sementara itu Bima, yang biasanya ceria, mulai menangkap atmosfer yang aneh di antara Dara dan Pak Surya. Ia memperhatikan bagaimana tatapan Pak Surya terhadap Dara lebih sering dibandingkan ke anggota lain, dan bagaimana Dara terkadang sengaja mencari-cari alasan untuk bertemu dengan kepala desa itu. Rah, kamu nggak apa-apa kan? Dara mendongak, menatap Bima yang berdiri di ambang pintu balai desa dengan alis yang berkerut. Suaranya ringan, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit diartikan. Entah itu kepedulian, kecurigaan, atau mungkin keduanya. Aku baik-baik saja, jawab Dara pelan. Cuman mau memastikan dokumen proposal kegiatan selesai sebelum besok kok. Bima tidak segera merespon. Ia mendekat, mengalihkan pandangannya ke tumpukan kertas yang berserakan di meja balai desa. Namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat bagaimana Dara tampak tegang. Kamu sering di sini sendirian ya? Tanyanya sambil pura-pura memeriksa dokumen. Dara tersenyum tipis, berusaha mengabaikan nada penuh arti di balik pertanyaan itu. Aku suka suasananya tenang, lagi pula di sini aku bisa lebih fokus. Pak Surya yang sebelumnya tengah berdiri di sudut ruangan menyela percakapan mereka. Dara memang selalu serius dengan tugasnya, Mas Bima. Mahasiswa seperti ini yang kami butuhkan di desa. Bima mengangguk kecil, tetapi dalam hatinya ia tak bisa mengabaikan intuisi yang mengatakan ada sesuatu yang salah. Ia berpamitan untuk kembali ke rumah mereka yang berada di ujung desa, meninggalkan Dara dan Pak Surya di balai desa yang semakin sunyi. Hubungan Dara dan Pak Surya terus berlanjut dengan intensitas yang semakin sulit disembunyikan. Di luar diskusi formal tentang program kerja, mereka sering berbincang mengenai hal-hal pribadi. Pak Surya mulai bercerita tentang pernikahannya yang hambar, tentang istrinya yang lebih sibuk mengurus ladang dan jarang ada di rumah. Di sisi lain, Dara berbagi tentang rasa kesepiannya sebagai anak yang jarang mendapat perhatian dari keluarganya di kota. Kamu tahu, Dara, ujar Pak Surya suatu malam ketika mereka duduk di tepi sawah, diterangi rempang lampu bertomaks. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak perlu kita rencanakan, tetapi merasa benar saat kita mengalaminya. Dara menoleh, menatap Pak Surya dengan tatapan penuh tanya. Maksud Bapak? Pak Surya menghela napas. Sebelum melanjutkan, seperti ini. Perasaan yang muncul tanpa aku minta, tapi aku tahu ini salah. Dara terdiam, tetapi hatinya bergejolak. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan hanya sementara. Namun, alih-alih menjauh, ia justru mendekat, membiarkan kepala Pak Surya bersandar di bahunya sejenak. Sementara itu, kelompok KKN mulai merasakan adanya perubahan dalam dinamika mereka. Dara yang dulu ceria kini sering melamun, lebih suka menyendiri dan cenderung menghindari obrolan kelompok. Lita yang semakin curiga mencoba menggali lebih dalam. Ra, jujur sama aku, ada apa sebenarnya antara kamu dan Pak Surya? Tanya Lita dengan nada serius suatu malam. Dara terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. Nggak ada apa-apa, aku cuma sering diskusi soal program kerja. Kamu tahu sendiri kan, aku ditunjuk jadi penanggung jawab acara utama. Kamu yakin? Lita menatapnya tajam. Karena aku merasa kamu berubah, dan aku nggak mau kamu terlibat sesuatu yang bisa merusak nama baik kita di sini. Dara hanya diam, mengalihkan pandangan ke arah jendela. Dalam hatinya ia tahu bahwa Lita benar.
Namun perasaannya terhadap Pak Surya sudah melampaui logika, seperti ombak besar yang terus menerjang tanpa henti. Ardi, sebagai ketua kelompok, akhirnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia mengamati bahwa Pak Surya sering kali memberikan perhatian lebih kepada Dara, bahkan dalam kegiatan yang melibatkan seluruh kelompok. Suatu hari, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Pak Surya. Pak, saya mau memastikan bahwa hubungan kita dengan pihak desa tetap profesional. Ujar Ardi hati-hati. Pak Surya tersenyum tipis. Tentu Mas Ardi, saya pun sangat menghargai keberadaan kalian di sini. Namun senyum itu tidak mampu menghapus keraguan di hati Ardi. Ia berencana untuk lebih mengawasi gerak-gerik mereka, meskipun ia tahu hal itu mungkin akan menimbulkan konflik di antara mereka. Suatu malam ketika bulan hampir penuh, Dara kembali ke balai desa setelah semua orang tertidur. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi dorongan untuk bertemu Pak Surya terlalu kuat untuk ditolak. Kenapa kamu selalu datang malam-malam seperti ini? Tanya Pak Surya dengan suara rendah ketika Dara masuk ke ruangan. Aku nggak tahu, Pak. Aku hanya merasa tenang di sini. Jawab Dara. Pak Surya mulai mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kita tidak bisa seperti ini terus, Dara. Cepat atau lambat orang-orang akan tahu. Dara mengangguk tetapi tidak bergerak menjauh. Dalam diam, keduanya tahu bahwa mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Suara jangkrik dan angin malam menjadi saksi bisu dari hubungan yang semakin sulit dihentikan. Namun di luar balai desa, bayangan seseorang mengintip di balik pohon. Lita yang diam-diam mengikuti Dara menyaksikan semua itu dengan hati yang campur aduk antara marah, kecewa, dan khawatir. Ia tahu setelah malam ini sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan hubungannya yang berbahaya itu. Keheningan malam itu merasa telah menyeksakan. Dara duduk di sudut ruangan balai desa, matanya kosong menatap tumpukan dokumen yang seolah tak memiliki arti lagi. Lita yang berdiri di ambang pintu melihat temannya dengan tatapan penuh kecemasan. Dara yang semula ceria dan penuh semangat kini tampak rapuh dan terpuruk. Wajahnya pucat dan tatapannya hampa. Suara Lita terdengar lembut tetapi penuh dengan kekhawatiran. Kamu baik-baik saja? Dara tidak segera menjawab, ia hanya menunduk. Tangan gemetar, meraih secangkir teh yang sudah dingin di mejanya. Aku merasa sangat bingung, Lid. Suaranya hampir tak terdengar. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Semua terasa hancur. Lita mendekat, duduk di samping Dara. Aku tahu, ini sulit, tapi kamu harus keluar dari sini, Ra. Kita semua di sini untuk kamu. Namun di saat itulah, pintu balai desa terbuka dengan suara keras dan Pak Surya masuk. Di belakangnya seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan wajah terlihat lelah dan pucat, mengikuti langkah suaminya. Dara terkejut. Itu adalah Ibu Surya, istri Pak Surya. Pak Surya yang tampaknya sudah menyiapkan dirinya untuk apa yang akan terjadi, menatap Dara dengan pandangan penuh penyesalan. Dara, kita harus bicara, katanya dengan suara berat mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ibu Surya yang berdiri di belakang menatap Dara dengan penuh mata amarah yang dipendam lama. Jadi ini yang terjadi. Suaranya nyaris bergetar. Kamu tahu bahwa suamiku sudah memiliki keluarga, kan? Dara merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menunduk, merasakan kebenaran itu menampar wajahnya. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya seolah terikat oleh rasa bersalah yang mendalam. Ibu, maafkan saya. Saya tidak harus berkata apa. Saya tidak tahu, Ibu. Ujar Dara dengan suara yang tercekat. Pak Surya menatap istrinya, tetapi tak bisa menghindari kenyataan bahwa semua yang terjadi kini terungkap ke permukaan. Kita tidak bisa terus seperti ini, Dara. Katanya, suaranya serak. Ini sudah terlalu jauh. Aku harus memilih keluarga.
Ibu Surya menatap suaminya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. Kamu sudah membuat pilihanmu sejak lama, Pak Surya, katanya dengan nada penuh luka. Sekarang kamu harus menanggungnya. Pak Surya terdiam. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Di luar, warga desa yang mendengar percakapan mereka mulai berdatangan, dipanggil oleh bisikan tentang apa yang sedang terjadi di balai desa. Warga yang mengenal Pak Surya dengan baik, yang selama ini menghormatinya sebagai kepala desa, kini mulai melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Lita yang menyaksikan semuanya merasakan ketegangan yang mencekam. Ia memegang erat tangan Dara, mencoba memberi kekuatan pada temannya. Rah, ini bukan salahmu. Kamu harus keluar dari sini. Lita berkata dengan suara yang tegas tetapi penuh empati. Dara menatap Lita, kemudian menoleh ke Pak Surya dan Ibu Surya. Ada kesedihan, ada mendalam di matanya. Dan rasa penyesalan yang tak terucapkan. Saya tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Tiba-tiba, Ardi, ketua kelompok KKN, muncul di pintu balai desa bersama beberapa warga yang mulai berkumpul. Warga desa yang awalnya tenang mulai berbicara dengan suara keras, mengungkapkan kekecewaan mereka. Beberapa dari mereka yang pernah bekerja dengan Pak Surya dalam suatu proyek desa mulai meragukan integritas kepala desa itu. Pak Surya, Andi berkata dengan tegas, kami semua di sini karena kami percaya padamu, tapi ini sudah melewati batas. Pak Surya menatap Ardi, merasakan beratnya tuduhan itu. Warga yang hadir mulai berbicara satu sama lain, membicarakan apa yang mereka lihat dan dengar, mencibir Pak Surya yang telah gagal menjaga kehormatan dan moralitas sebagai pimpinan desa. Semua yang pernah dipeliharanya dengan susah payah kini mulai runtuh dalam sekejap. Ibu Surya yang tidak bisa lagi menahan amarahnya berteriak, jangan cuma terima begitu saja. Apa yang sudah kamu lakukan dengan hidup kita semua? Kata Ibu Surya dengan suara yang menggema di ruang balai desa. Ini lebih dari sekedar perselingkuhan. Ini tentang penghancuran keluarga kami. Pak Surya hanya bisa menunduk, tak mampu membela diri. Ia tahu hidupnya sudah hancur. Ia telah memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Antara keluarga dan tugasnya sebagai kepala desa, dan ia telah gagal di keduanya. Dalam sekejap, seluruh reputasinya runtuh. Warga desa mulai berdatangan lebih banyak, beberapa di antaranya merasa terhianati, sementara yang lain hanya berdiri diam, menyaksikan kehancuran Pak Surya. Semua yang terjadi pada malam itu tidak hanya menghancurkan keluarga Pak Surya, tapi juga merusak hubungan antara dirinya dengan warga yang telah mempercayainya. Dara yang masih merasa hancur menatap semua ini, tetapi tidak tahu lagi harus berbuat apa. Rah, kamu harus pergi. Suara Lita terdengar lagi, menggetarkan hatinya. Ini bukan tempatmu lagi. Kamu gak pantas berada di sini di tengah-tengah ini. Dengan langkah berat, Dara akhirnya meninggalkan balai desa, berlari ke arah rumah mereka. Ia tak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh dengan pengkhianatan dan kehancuran itu. Ibu Surya berdiri di dalam ruangan, menangis dengan penuh kemarahan. Suaminya yang telah menjadi pilihan terburuk dalam hidupnya, kini terpaksa menanggung akibatnya. Warga desa mulai menjauh, membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa bulan kejadian itu, Pak Surya akhirnya mengundurkan diri sebagai kepala desa. Reputasinya hancur lebur, dan ia kembali ke rumah dengan perasaan terluka, kesepian, dan dihantui penyesalan. Istri dan anak-anaknya yang dulu sangat mencintainya tidak bisa lagi memandangnya dengan cara yang sama. Mereka merasa dikhianati, dan meskipun ada upaya untuk memperbaiki keadaan, semuanya sudah terlambat. Dara kembali ke kota, mencoba mengubur kenangan buruknya dan berusaha melanjutkan hidup. Tetapi bayangan Pak Surya masih menghantui pikirannya. Ia merasa telah terjebak dalam dunia yang penuh dengan perasaan salah. Tetapi ia juga merasa berhutang banyak pada semua yang terjadi.
Namun meskipun mereka berdua melanjutkan hidup masing-masing, mereka tak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Sebuah hubungan yang dimulai dengan ketertarikan dan harapan akhirnya berakhir dengan tragedi yang menghancurkan hidup mereka. Dan tak ada yang bisa mengembalikan waktu untuk mengubah keputusan mereka. Kehidupan terus berjalan, namun rasa kehilangan dan penyesalan itu tetap ada, terperangkap dalam ingatan mereka, sebagai pengingat bahwa tidak semua perasaan yang datang bisa dibenarkan, dan tidak semua jalan yang dipilih berakhir dengan bahagia. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.